Halo semuanya, selamat datang di channel Physics with Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Hai, pernahkah kamu memperhatikan gerak benda di sekelilingmu? Gerak benda di sekeliling kita ada tiga. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak parabola, dan yang ketiga adalah gerak melingkar. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, ketika kamu sedang bersepeda. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang nilai kecepatannya selalu tetap dari awal sampai akhir. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah. Pada gerak lurus beraturan, pertambahan jarak benda tiap detiknya selalu sama. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, setiap detik benda akan bergerak semakin jauh. Selain gerak lurus, ada juga gerak lain yang dinamakan dengan gerak parabola. Pernahkah kamu memperhatikan lintasan bola basket saat kamu sedang melemparnya, atau kok saat kamu sedang bermain bulu tangkis? Seperti yang dapat kita lihat, bola tersebut membentuk lintasan melengkung seperti parabola. Gerak dengan lintasan seperti ini disebut dengan gerak parabola. Gerak parabola terjadi karena benda melakukan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan secara bersamaan. Gerak lurus beraturan terjadi ke arah mendatar karena pada arah mendatar ini tidak ada gaya yang memengaruhi benda sehingga kecepatan benda selalu tetap. Sedangkan pada arah vertikal benda mengalami gerak lurus berubah beraturan karena benda ditarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga semakin lama benda bergerak semakin cepat secara beraturan. Adanya gerak lurus beraturan pada arah mendatar menyebabkan benda selagi bergerak vertikal atas bawah juga bergerak mendatar ke arah kanan pada saat yang bersamaan. Jika pada benda tidak ada gerak lurus beraturan pada arah mendatar, maka lintasan benda hanya lurus vertikal. Yang menarik dari gerak parabola ini adalah jika kita bagi lintasan parabola tersebut menjadi dua bagian yang sama, maka semua nilai kecepatan di bagian kiri akan sama dengan bagian kecepatan di sebelah kanan. Sebagai contoh, jika pada bagian sebelah kiri bola dilempar dengan kecepatan 10 meter per second, maka pada ketinggian yang sama di bagian sebelah kanan, bola akan jatuh dengan kecepatan yang sama persis, yaitu 10 meter per second. Begitupun jika waktu yang diperlukan benda untuk naik ke puncak lintasan adalah 5 detik, maka waktu yang diperlukan untuk turun ke ketinggian yang sama juga 5 detik. Sangat menarik, bukan? Selain gerak lurus dan gerak parabola, ada juga gerak lain yang disebut dengan gerak melingkar. Coba kita perhatikan gerak pada roda sepeda tersebut. Kamu bisa lihat bahwa roda tersebut bergerak melingkar. Gerak ini kita sering sebut sebagai gerak melingkar. Pada gerak melingkar ada dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan angular dan kecepatan linier. Kecepatan angular berhubungan dengan berapa putaran yang dilakukan roda ini dalam satu waktu. Semakin banyak putaran yang terjadi, semakin besar pula nilai kecepatan angularnya. Sedangkan kecepatan linier dalam hal ini adalah kecepatan yang sama seperti gerak lurus. Jika roda ini bergelinding di tanah, seberapa cepat dia bergerak? Semakin jauh roda ini berpindah dalam waktu tertentu, semakin besar pula nilai kecepatan liniernya. Kecepatan linier ini arahnya selalu tegak lurus dengan lintasan lingkaran. Kecepatan linier pada gerak melingkar dipengaruhi oleh jari-jari lingkarannya. Dalam hal ini adalah jari-jari roda. Semakin besar jari-jari rodanya, semakin jauh pula roda ini akan menggelinding. Semakin besar pula nilai kecepatan liniernya. Jika kita perhatikan pergerakan kaleng tersebut, lalu jika kita lepaskan talinya, kaleng pasti akan terpental keluar dari lingkaran. Namun, tali menahan kaleng untuk tidak terpental. Lalu, bagaimana dengan benda yang bergerak melingkar tanpa ada sesuatu yang menahannya? Misalkan pada gerak planet mengelilingi tata surya, atau gerak pemotor yang berputar pada lintasan melingkar. Bukankah harusnya mereka terpental keluar lingkaran? Tetapi, kenyataannya, benda tersebut tetap berputar tanpa terpental. Hal ini karena ketika benda bergerak dengan lintasan melingkar, ada gaya yang menarik benda tersebut ke pusat lingkaran. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal.
Gaya sentripetal inilah yang mempertahankan benda agar tidak terpental keluar lintasan. Pada saat tali ini putar, kita bisa melihat bahwa tali tersebut tegang atau tidak kendor. Ini membuktikan bahwa ada gaya tarik yang terjadi pada tali itu. Inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Jika ada gaya sentripetal yang menarik benda ke pusat lingkaran, mengapa air dalam kaleng tidak tumpah keluar dari mulut kaleng menuju pusat lingkaran? Hal ini disebabkan oleh adanya gaya penyeimbang yang menyeimbangkan gaya sentripetal. Sebuah gaya yang besarnya sama dengan gaya sentripetal, tetapi arahnya berlawanan, yaitu menjauh dari pusat lingkaran. Gaya ini disebut dengan gaya sentrifugal. Air dalam kaleng tidak tumpah karena gaya-gaya yang bekerja padanya seimbang. Sesuai dengan hukum 2 Newton, jika gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda seimbang, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kami siswa kelas 10 Wanar Gurukula, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.